Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumia Era Fadila Ramadhanti, NIM 2019-295, kelas B semester 5 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah HKI dengan judul Hak Paten. Yang pertama ada paten sebagai benda imaterial. Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian atau industrial property right. Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Untuk membedakannya dengan barang-barang material menurut pasal 499 KUH Perdata, nama-nama lain yang pernah dipakai orang adalah hak milik intelektual dan hak milik industrial. Hak milik industrial yang tercakup ke dalamnya adalah antara lain hak oktroi, hak merek, hak atas nama dagang, dan hak cipta. Hak-hak ini menurut Profesor Mahadi bukan hak benda dan oleh sebab itu tidak ada aturannya dalam buku 2 KUH Perdata. Paten sebagai bagian hak kekayaan perindustrian. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada sependapat atau si penemu atau uitvinder atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa. Bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Unsur teknologi dan industri mendapat tempat yang penting di sini. Invensi itu haruslah dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Contohnya adalah industri otomotif, industri tekstil, dan industri pariwisata. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi dan teknologi yang pada dasarnya adalah berupa ide atau imaterial yang dapat diterapkan dalam proses industri. Selanjutnya adalah sejarah paten. Paten atau oktroi telah ada sejak abad ke-14 dan 15. Contohnya adalah Italia dan Inggris. Tetapi sifat pemberian hak ini pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu temuan atau invensi atau uitvinding, namun diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Baru pada abad ke-16 diadakan peraturan pemberian hak-hak paten atau oktroi terhadap hasil temuan atau uitvinding, yaitu negara-negara seperti Venesia, Inggris, Belanda, lalu Jerman, Australia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada objek paten. Menurut persetujuan Strasbourg, objek dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi diantaranya masih terbagi dalam subseksi sebagai berikut. Yang pertama, seksi A, yaitu kebutuhan manusia, dengan subseksi antara lain ada agraria, bahan-bahan makanan dan tembakau, barang-barang perseorangan dan rumah tangga, kesehatan dan hiburan. Lalu seksi B melaksanakan karya dengan isi subseksi memisahkan dan mencampurkan, pembentukan, pencetakan, dan pengangkutan. Lalu seksi C yaitu kimia dan perlogaman berisi subseksi kimia dan perlogaman. Seksi D pertekstilan dan perkertasan berisi subseksi pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenisnya, lalu perkertasan. Seksi E yaitu konstruksi tetap dengan isi subseksi pembangunan gedung dan pertambangan. Seksi F permesinan dengan isi subseksi mesin-mesin dan pompa-pompa, pembuatan mesin pada umumnya, dan penerangan dan pemanasan. Seksi G yaitu fisika dengan isi subseksi instrumentalia dan kenukliran. Lalu yang terakhir ada seksi H yaitu perlistrikan. Subjek paten. Mengenai subjek paten pada pasal 10 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan yang berhak memperoleh paten adalah investor
atau yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan. Jika suatu investasi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama dimiliki oleh para investor yang bersangkutan. Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya investor atau yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Selanjutnya ada sistem pendaftaran paten. Sistem pendaftaran paten ini dibagi menjadi dua, yaitu registrasi dan ujian. Registrasi menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberikan penjelasan secara rinci. Lalu ujian, dikarenakan sistem registrasi jumlah permohonan semakin bertambah, maka lambat laun diubah menjadi sistem ujian. Dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang tidak dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Dalam berbagai literatur ditemukan pula uraian-uraian dan istilah lain mengenai sistem pendaftaran paten, yaitu A. Sistem konstitusi. Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya. Kalau ternyata benar, barulah kemudian penemuan itu diberikan hak paten. Negara-negara yang menganut sistem ini mula-mula adalah Amerika Serikat dan Inggris. Pada style konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian. Yang B adalah sistem deklaratif. Menurut sistem ini, praktis semua permintaan paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut, dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Lalu selanjutnya ada pengalihan paten. Pengalihan hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 74, hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dokumen asli paten. Berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Segala bentuk pengalihan hak atas paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Terhadap pengalihan hak atas paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, segala hak paten kewajiban masih melekat pada pemegang paten. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 75 pengalihan hak tidak dihapus hak investor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten. Akhir ada jangka waktu hak paten. Jangka waktu hak paten dibagi menjadi 3, yaitu batal demi hukum, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, dan pembatalan karena gugatan. Batal demi hukum dijelaskan pada pasal 88 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, menyatakan bahwa paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kedua, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten dijelaskan pada pasal 89 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Menurut ketentuan ini, paten dapat dibatalkan oleh kantor paten untuk keseluruhannya atau sebagian atas permintaan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada kantor paten. Yang ketiga, ada pembatalan karena gugatan.
Menurut pasal 90, suatu paten dapat dibatalkan karena gugatan. Gugatan ini dapat dilakukan dalam hal paten tersebut seharusnya tidak dapat diberikan menurut ketentuan pasal 2 dan 7 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.